Yuk, bareng-bareng buka peta dunia yang kamu punya. Bisa peta yang ada di atlas atau versi online juga boleh. Perhatikan area luas yang tertutup air ya. Area luas itu adalah 71% permukaan bumi. Dan semua itu adalah air asin di samudra dunia. Nggak ada perbatasan di antara keempat samudra yang kita ketahui ini. Tapi ahli kelautan dan negara-negara di dunia membagi perairan ini jadi 4 wilayah. Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Dan mengejutkannya, komunitas sains baru-baru ini mengakui perairan kelima yang disebut Samudra Selatan. Samudra ini dibatasi 3 dari 4 samudra yang sudah ada sebelumnya. Samudra ini mengelilingi Antartika dan bagian bawah dunia, sampai ke Australia, serta bagian selatan Afrika dan Amerika Selatan. Apa sih uniknya samudra ini? Gimana komunitas sains akhirnya mengakui samudra ini? Dan yang lebih penting, makhluk misterius apa yang ada di samudra ini? Yuk cari tahu! Samudra Antartika atau Samudra Selatan pertama kali disebutkan tahun 1937 dalam edisi kedua Limits of Ocean and Seas dari Organisasi Hidrografi Internasional. Panjang banget ya namanya. Dulu, organisasi ini menganggap Samudra Antartika nggak bisa disebut samudra. Kenapa? Karena pada masa itu, pengertian samudra adalah air yang dikelilingi daratan, bukan air yang mengelilingi daratan. Tapi tahun 2000, mereka mikir-mikir lagi dan milih buat meresmikan samudra ini. Mereka juga memutuskan untuk menamainya Samudra Selatan, bukan Samudra Antartika. Akhirnya, organisasi ini menyimpulkan kalau samudra ini seharusnya dianggap berakhir di 60 derajat lintang selatan. Lalu, berapa umur samudra ini? Banyak ahli meyakini kalau samudra ini baru terbentuk 30 juta tahun lalu. Berarti, Samudra Selatan adalah samudra termuda di dunia. Samudra ini terbentuk saat Antartika dan Amerika Selatan berpisah pada tahap awal perkembangan bumi. Arusnya yang bernama arus lingkar Antartika ini unik dan menjadi ciri khas Samudra Selatan karena ngebantu menjaga air mengalir di sekitar benua es ini. Arus ini bergerak ke timur dengan kecepatan tinggi dan diperkirakan menggerakkan air dalam jumlah besar per detiknya. Arus keren ini juga jadi sumber perdebatan terkait Samudra Selatan. Beberapa ahli meyakini arus ini memisahkan perairan Samudra Selatan dari perairan dekat Atlantik atau Pasifik. Hanya air yang mengalir cepat yang dianggap sebagai Samudra Selatan. Tapi di sisi lain, sejumlah saintis bilang arus ini sebenarnya bikin masalah penamaannya jadi lebih rumit karena nggak membatasi perairan dengan lokasi geografi yang spesifik. Mereka meyakini perairan di arus itu punya komposisi berbeda dari perairan di Samudra Utara karena suhunya jauh lebih dingin dan kandungan garamnya lebih tinggi. Pelaut nggak suka samudra baru ini. Kebanyakan sih karena sering terjadi badai mirip siklon di sana. Badai ini terjadi karena besarnya perbedaan suhu antara hamparan es dan gelombang laut. Akibatnya, badai ini susah banget dilewatin pelaut yang kebetulan lewat ke sana. Seriusan deh, ini angin terkencang di bumi. Kapal yang melewati wilayah ini juga harus waspada sama gunung es yang kadang-kadang muncul serta suhu permukaan yang rendah. Gini, coba bayangin aja, beberapa gunung es yang ada di sini bisa membentang beberapa ratus meter dan ada di sana sepanjang tahun, apapun musimnya. Garis lintang dari 50 sampai 70 bahkan punya julukan Furious 50s atau Shrinking 60s karena amukan badainya sepanjang tahun. Selain itu, lanskap samudra ini unik. Katanya, Samudra Selatan punya gletser lebih biru, udara lebih dingin, dan pegunungan yang lebih menantang daripada yang ada di tempat lain di dunia. Sekarang, kita bahas makhluk misterius yang menghuni perairan ini yuk. Ada ribuan spesies satwa liar yang hidup di sini dan tak ada di tempat lain di dunia. Kita mulai dengan babi laut unik atau salah satu jenis teripang ya. Ada banyak babi laut di perairan dekat Antartika ini. Kenapa namanya begitu? Karena warnanya yang pink serta bentuk yang bulat dan terlihat kembung. Kalau diamati, babi laut bahkan kayak punya ekor kecil dan telinga. Mirip banget babi. Makhluk ini sangat membantu menjaga kualitas air di sini karena bisa menyaring pasir dan sedimen. Berikutnya, ada kepiting Hoff yang hidup di dasar laut Antartika. Air di Samudra Selatan dingin, tapi kan kepiting lebih beradaptasi sama perairan hangat. Jadi, kepiting Hoff berkumpul di area hangat yang berasal dari lubang gunung berapi. Mereka mendapatkan kehangatan dan makanan di sana.
kamu bisa nemu mereka saling menumpuk dan mengisi ruang di celah lubang gunung berapi. Penasaran asal mula nama mereka? Makhluk ini diberi nama Holes karena kemiripannya dengan aktor David Hasselhoff yang dada bidangnya mengingatkan penjelajah akan kepiting itu. Oke deh. Kamu pernah lihat ikan yang benar-benar transparan? Coba deh ke perairan di selatan ini. Ikan bernama ice fish ini beneran ada di sana. Kamu bisa melihat jeroan mereka dengan jelas karena kulit transparannya dan karena mereka nggak punya sel darah merah. Kekuatan spesial mereka adalah mereka bisa menggunakan anti beku biar badan mereka nggak membeku di perairan dingin Samudra Selatan. Ice fish nggak punya darah biasa, kental dan merah dengan hemoglobin. Darah ice fish lebih encer dan mengalir dengan mudah di seluruh tubuh mereka sehingga gizi dan oksigen yang mereka butuhkan terpenuhi. Kira-kira ada monster nggak ya di perairan ini? Beberapa orang percaya ada monster di sini. Berkat penelitian terbaru, kita bahkan punya videonya loh. Beberapa peneliti asal Australia berpapasan sama sejumlah makhluk berwujud aneh yang berenang di dekat dasar Laut Samudra Selatan. Ikan pink mirip gumpalan ini kayak didorong sama siripnya yang kecil. Mereka bilang wujudnya kayak ayam sebelum dimasukkan ke oven. Ngebayanginnya aja udah nggak banget. Para peneliti ini butuh waktu dan penelitian buat mengidentifikasi monster ini. Makhluk ini semacam teripang pemalu. Oh iya, makhluk ini punya julukan unik loh, monster ayam tanpa kepala. Kita tahu makhluk ini udah ada sejak akhir tahun 1800-an, tapi emang jarang banget kelihatan. Makhluk ini bahkan baru sekali terekam waktu kelihatan di Teluk Meksiko. Cukup jauh juga ya dari lepas pantai Antartika Timur. Banyak banget yang nggak kita tahu tentang makhluk ini. Misalnya jumlahnya di perairan kita dan gimana cara mereka hidup, makan, dan berkembang biak. Pernah dengar penguin kaisar kan? Bukan penguin yang pakai mahkota di kepalanya, tapi mereka adalah salah satu jenis penguin yang menghuni tempat ini dan jadi spesies terbesar penguin. Uniknya penguin ini adalah mereka bikin koloni di atas es laut dan kebanyakan nggak pernah menginjak daratan. Oh ya, papa penguin kehilangan hampir separuh berat badannya waktu mengerami telurnya. Mereka juga jago renang dan bisa menyelam lebih dalam dan lebih lama daripada burung lainnya, sampai 213 meter. Kerennya lagi, mereka bisa berada di dalam air selama 18 menit waktu ngumpulin makanan. Belum semua rahasia Samudra Selatan terungkap, tapi jelas, samudra ini adalah habitat beberapa ekosistem laut yang unik dan rapuh. Mengakuinya sebagai samudra baru mungkin bisa jadi cara buat menarik perhatian publik dan membantu konservasinya. Ketika ilmuwan terus menjelajahi alam semesta yang luas, mereka telah membuat beberapa penemuan luar biasa yang membuat mereka punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dari bumi super yang terik sampai dunia berbentuk bola sepak, penemuan eksoplanet di tahun 2022 benar-benar luar biasa. Jadi, berpeganganlah erat-erat, masa depan penemuan eksoplanet tampak lebih cerah dari sebelumnya. Pertama, tipe eksoplanet baru. Katai merah membentuk 70% seluruh bintang di angkasa. Jadi pada September 2022, ilmuwan memutuskan untuk mengamati lebih dekat planet-planet kecil yang mengitari bintang-bintang tersebut. Penemuan mereka sungguh menakjubkan, jenis eksoplanet baru yang terbuat dari setengah batuan dan setengah air, baik dalam bentuk cair maupun es. Peneliti menduga kalau planet-planet ini kemungkinan besar terbentuk dari material es dan dilahirkan jauh dari bintang induknya melewati garis es yang temperatur permukaannya sangat dingin. Tapi planet-planet itu kemudian bermigrasi lebih dekat ke area yang dideteksi para astronom. Penemuan ini bisa berimplikasi besar dalam pencarian kehidupan di alam semesta. Meskipun planet-planet ini penuh dengan air, tetapi mungkin saja nggak diselimuti lautan. Siapa tahu mungkin salah satu darinya akan menjadi bumi 2.0 berikutnya. Nomor 2, dunia seukuran Jupiter. Bayangkan sebuah planet yang sangat besar dan misterius seperti Jupiter yang tersembunyi di galaksi kita. Nah, kita baru saja menemukan salah satu planet yang mengorbit bintang yang jaraknya 379 tahun cahaya. Dinamai TOI 2180b dan planet ini menjadi perbincangan banyak orang.
Kenapa? Pertama-tama, planet ini butuh 261 hari untuk mengitari bintangnya, jauh lebih lama daripada planet gas raksasa yang pernah kita temukan sejauh ini. Tapi bukan itu aja, suhu di planet ini cukup sejuk dengan rata-rata minus 112 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur di Jupiter dan Saturnus sekitar minus 138 derajat Celcius. Planet ini seperti jembatan antara eksoplanet raksasa yang telah kita temukan dengan Jupiter. Pertanyaannya, bagaimana planet ini bisa begitu berbeda? Ilmuwan masih berusaha mencari tahu, semoga saja kita bisa segera mendapatkan jawabannya. Nomor 3. Planet Hulk. Planet ini merupakan tempat yang permukaannya diselimuti magma cair dan 1 tahun hanya berlangsung selama setengah hari. Selamat datang di TOI 1075b, eksoplanet yang dijuluki planet Hulk oleh ilmuwan. Berada pada jarak 200 tahun cahaya, bumi super ini merupakan salah satu planet supermasif yang pernah ditemukan. Jaraknya yang dekat dengan bintang induknya menyebabkan permukaannya mencapai temperatur terik 1050 derajat Celcius. Saking panasnya, segala bentuk air akan menguap seketika dan udara di sana akan dipenuhi batuan yang menguap. Tapi bukan hanya panasnya saja yang mengesankan, ukurannya juga. Masa TOI 1075b hampir 10 kali masa bumi menjadikannya salah satu bumi super paling masif yang pernah ditemukan. Tapi misteri nggak berhenti sampai di situ. Orbit planet ini hanya butuh waktu 14,5 jam, menjadikannya salah satu periode orbit terpendek yang pernah tercatat untuk planet seukurannya. Tambahan yang menarik untuk katalog kita ya. Nomor 4. 3 planet yang hancur. Astronom menemukan 3 planet yang berputar-putar dalam tarian berbahaya di samping bintang-bintang yang perlahan-lahan meredup. 1 dekade lalu, ilmuwan gak pernah membayangkan kalau planet-planet seperti itu bisa ada. Planet-planet gas raksasa yang ukurannya mirip Jupiter ini mengorbit terlalu dekat dengan bintang induknya yang mulai meredup. Pada dasarnya, planet-planet ini dalam bahaya. Contohnya planet yang diberi nama TOI 2337b ini, orbitnya kemungkinan besar akan membawanya meluncur ke pelukan bintang induknya dalam waktu kurang dari 1 juta tahun. Saat itu aku pasti udah nggak ada. Ketika bintang-bintang ini memasuki hari-hari terakhirnya, bintang-bintang menarik planet-planet di dekatnya seperti lubang hitam, mengubah orbitnya, dan berpotensi menyebabkan tabrakan dahsyat. Dan ketika planet-planet ini semakin dekat dengan bintangnya, atmosfernya akan memanas dan mengembang, menyebabkan perbedaan kerapatan yang mencengangkan. Namun, terlepas dari malapetaka dan kesuramannya, mempelajari planet-planet ini bisa memberi kita wawasan berharga tentang evolusi tata surya. Nomor 5. Planet dengan atmosfer barium. Ini adalah 2 planet yang panas dan membara yang atmosfernya terbuat dari elemen terberat yang pernah ditemukan di eksoplanet, barium. Kedua planet yang dikenal sebagai WASP-76b dan WASP-121b ini merupakan planet gas raksasa yang sangat panas dan disebut Jupiter panas yang mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Planet-planet ini pada dasarnya seperti bola api raksasa dengan satu sisi menghadap ke bintang dengan temperatur yang cukup panas untuk menguapkan besi serta logam-logam lainnya. Tapi ketika uap besi yang panas itu tertiup ke sisi planet yang lebih dingin di malam hari, uap besi berubah menjadi cairan dan jatuh sebagai hujan besi. Planet-planet ini menyimpan kejutan istimewa bagi kita. Barium merupakan logam berat sekitar 2,5 kali lebih berat dari besi, namun para ilmuwan berhasil mendeteksinya di lapisan atas atmosfer planet-planet tersebut. Ini benar-benar misteri dan teka-teki yang masih kita coba pecahkan. Bayangkan kalau kita mendarat di planet seperti ini dan melihat hujan besi dan barium yang sangat banyak di langitnya. Itu akan sangat mengerikan. Nomor 6. Planet sepak bola. Bersiaplah untuk terpukau para penggemar ruang angkasa. Karena kita baru saja menemukan planet berbentuk bola dan planet ini nggak seperti planet yang pernah kita lihat sebelumnya. Perkenalkan, WASP-103b. Eksoplanet ultrapanas yang berjarak lebih dari 1000 tahun cahaya dari bumi. Planet gas raksasa ini berada sangat dekat dengan bintang induknya sehingga bentuknya meregang akibat gaya gravitasi yang kuat.
Tapi ini bukan sekedar permainan pengubah bentuk yang seru, tapi juga penemuan ilmiah yang berharga. Dengan mempelajari lintasan planet di bintang induknya, untuk pertama kalinya kita bisa mengukur perubahan bentuk planet. Ini seperti memotret planet yang sedang bergerak dan memberi kita wawasan tentang kondisi ekstrim yang bisa dialami planet-planet tersebut. Ini benar-benar penemuan yang luar biasa. Nomor 7. Cahaya zodiak. Siap untuk cerita hantu kosmik? Ilmuwan dan siswa sekolah menengah di Tiongkok telah menemukan fenomena menyeramkan di 3 eksoplanet yang jauh. Fenomena ini disebut cahaya zodiak, yaitu cahaya yang mirip dengan cahaya yang kita lihat di bumi saat matahari terbenam. Tapi ini bukan sekedar pertunjukan cahaya yang menakutkan, bisa jadi ini merupakan petunjuk tentang susunan planet-planet yang berpotensi untuk dihuni. Bayangkan melihat matahari terbenam dari tempat gelap di bumi dan alih-alih kegelapan yang muncul justru segitiga cahaya. Itulah cahaya zodiak. Cahaya ini disebabkan oleh cahaya matahari yang memantul dari partikel-partikel debu yang memenuhi tata surya, sisa-sisa asteroid, dan komet. Tim peneliti menganalisis 47 eksoplanet yang berpotensi laik huni dan menemukan kalau 3 di antaranya yaitu Kepler 69c, Kepler 1229b, dan Kepler 395c yang merupakan bumi super punya tanda-tanda cahaya ini. Penemuan ini lebih dari sekedar fenomena yang menyeramkan. Penemuan ini bisa mengungkap informasi mengenai keberadaan asteroid dan komet di sistem eksoplanet yang mungkin sulit dideteksi dengan cara lain. Jadi ini sangat bagus. Nomor 8. Planet dengan awan silikat. Perkenalkan, VHS 1256b. Bukan sistem perekaman video rumahan ya, tapi sebuah dunia yang aneh dan eksotis yang diselimuti misteri dan keajaiban. Sebuah tempat di mana awan terbuat dari pasir dan langit selalu berwarna merah. Ini bukan cerita fiksi ilmiah, tapi penemuan nyata yang dibuat oleh pemikir brilian di NASA. Ini adalah eksoplanet katai coklat yang sedang membuat heboh komunitas astronomi. Planet ini terlalu masif untuk sebuah planet, hampir 20 kali lebih besar dari Jupiter, tapi bukan bintang. Planet ini berada di antara keduanya, sebuah teka-teki kosmik yang sulit didefinisikan. Namun, yang benar-benar gila dari VHS 1256b adalah atmosfernya. Para ilmuwan menemukan kalau dunia aneh ini diselimuti awan tebal yang terdiri dari butiran-butiran silikat mirip pasir. Awan semacam ini baru pertama kali dideteksi di eksoplanet, dan ini merupakan penemuan yang akan mengubah cara kita berpikir tentang alam semesta dan kemungkinan kehidupan di luar dunia kita. Jadi, begitulah tahun 2022 dipenuhi dengan penemuan-penemuan luar biasa dan terobosan-terobosan baru di dunia eksoplanet. Tapi ini baru permulaan ya, karena para ilmuwan dan peneliti terus menjelajahi hamparan ruang angkasa yang luas, kita hanya bisa membayangkan keajaiban apa lagi yang menanti kita. Jadi, mari kita terus mencari, siapa tahu ada rahasia lain yang disimpan bintang-bintang untuk kita. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kerennya bangunan masa depan? Nah, tunggu dulu. Karena kecerdasan buatan akan merevolusi dunia arsitektur. AI adalah sahabat yang hebat. AI dapat memberikan para arsitek alat bantu yang luar biasa untuk menciptakan bangunan menakjubkan yang nggak hanya menakjubkan tapi juga ramah lingkungan dan sangat efisien. Jadi, mari kita lihat seperti apa masa depan kita yang indah. Pertama-tama, kamu tahu bagaimana kota bisa menjadi sangat sibuk dan membuat kewalahan kan? Nah, coba tebak. AI hadir untuk menyelamatkan hari dan membuat kota kita menjadi sangat pintar. Bayangkan, kamu melaju di jalan dengan mobil terbangmu. Ya, kita akan memilikinya. Berkat AI, lalu lintas akan mengalir seperti mimpi. Gak ada lagi kemacetan yang tak berujung. Kota ini tahu di mana lokasi-lokasi yang paling mungkin terjadi tindak kriminal dan mengambil langkah proaktif untuk membuat kita tetap aman. Rasanya seperti memiliki pahlawan super di setiap sudut. Dan hey, lupakan sampah yang menumpuk. AI memastikan sampah dikelola secara efisien, menjaga kota kita tetap bersih dan segar. Mereka bisa bertindak sebagai manajer kota yang dapat mengoptimalkan segala sesuatu, mulai dari lalu lintas hingga keselamatan dan bahkan pembuangan limbah. Mereka dapat menganalisis banyak sekali data dari berbagai tempat, seperti sensor dan media sosial. Dengan semua informasi tersebut, mereka dapat membantu perencana kota untuk membuat keputusan brilian yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Oke, jadi kamu berjalan-jalan di jalan,
dan matamu langsung terpesona oleh bangunan yang luar biasa. Lekukan dan fiturnya yang futuristik membuatnya menonjol dari yang lain. Dan gak hanya menarik perhatianmu, tapi juga membuat alam menyukainya. Kamu mungkin mengira bahwa ini dirancang oleh arsitek jenius. Namun kamu gak tahu bahwa ini sebenarnya adalah kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan. Bayangkan, memiliki seorang teman desain super pintar yang bisa menghasilkan ribuan ide bangunan luar biasa dalam sekejap mata. Itulah yang dilakukan oleh perangkat lunak desain berbantuan AI untuk para arsitek. Perangkat lunak ini dapat menghasilkan dan menilai banyak sekali pilihan desain. Mereka mempertimbangkan hal-hal seperti bahan terbaik untuk digunakan dan penempatan yang sempurna untuk bangunan. Selain itu, dengan menganalisis data dan menghitung angka, algoritma dapat membantu mengoptimalkan desain bangunan. Mereka dapat memastikan meminimalkan penggunaan energi, menghemat air dan mengelola limbah dengan baik. Setiap bangunan berusaha untuk mengurangi biaya, menghemat energi, dan mempromosikan dunia yang lebih baik. Hasilnya, karya arsitektur yang sangat indah dan sangat praktis. Lanskap kota di masa depan akan dihiasi dengan bangunan-bangunan yang mengagumkan ini. Oh, tapi itu belum cukup mengesankan bagimu? Nah, bagaimana dengan bangunan futuristik yang menakjubkan yang tampaknya menentang gravitasi? Bangunan ini nggak terbuat dari batu bata dan mortir tradisional. Oh, tidak. Keajaiban ini dibuat dengan menggunakan kekuatan pencetakan 3D. Dengan bantuan AI, para arsitek merancang setiap detail yang rumit dan memasukkan semua data penting, seperti bahan apa yang akan digunakan dan bagaimana kondisi lokasi dapat mempengaruhi struktur bangunan. Algoritma AI bekerja secara ajaib untuk mengoptimalkan desain, menjadikannya sangat indah dan kokoh. Pencetakan 3D pada dasarnya seperti memiliki mesin ajaib yang dapat menciptakan struktur mengagumkan langsung dari film fiksi ilmiah. Dan AI ikut serta untuk memastikan struktur ini nggak hanya cantik, tetapi juga kuat. Di kota masa depan, pencetakan 3D akan menjadi alat bantu arsitek yang utama. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menciptakan struktur yang dulunya nggak mungkin dibangun. Dari bentuk yang menakjubkan hingga detail yang rumit, kemungkinannya nggak terbatas. Tetapi AI nggak hanya membuat bangunan tampak hebat, tetapi juga membuat bangunan menjadi efisien dan nyaman. Katakanlah, kamu masuk ke dalam gedung perkantoran yang futuristik dan tara! Lampu-lampu secara otomatis menyesuaikan dengan suasana hatimu, dan suhu diatur dengan sempurna untukmu. Bangunan-bangunan futuristik ini mampu merasakan dan merespon lingkungannya, sama sepertimu. Mereka mengontrol pencahayaan, menjaganya agar tetap tepat pada waktunya. Mereka mengatur suhu, sehingga selalu nyaman dan nyaman. Mereka bahkan mengawasi keamanan dan memperbaiki masalah kecil sebelum menjadi masalah besar. Jadi, gedung pintar tahu kapan orang datang dan pergi, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan energi yang sesuai, menyelamatkan planet dan menghemat sejumlah uang di sepanjang jalan. Nah, hal yang menarik adalah, semua itu bukanlah satu-satunya kemungkinan. Bagaimana jika mengubah gedung pencakar langit menjadi hutan vertikal? Baru-baru ini seorang arsitek dari India sangat tertarik dengan kekuatan kecerdasan buatan. Jadi, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan bot gambar yang disebut Midjourney untuk menciptakan sebuah visi masa depan. Namun, alih-alih dunia robotik yang membosankan, mereka justru menginginkan sesuatu yang spektakuler. Dengan petunjuk teks seperti teknologi utopis dan menara futuristik, arsitek dan AI mulai bekerja. Coba tebak? Midjourney nggak mengecewakan. Mereka menyulap sebuah dunia di mana bangunan-bangunan diselimuti oleh hutan vertikal yang rimbun dan dihiasi dengan bentuk-bentuk yang terinspirasi oleh alam. Mereka ingin menciptakan masa depan yang berkelanjutan, yang selaras dengan lingkungan. Sang arsitek, Manas Bhatia, sangat positif terhadap potensi AI. Dia nggak melihatnya sebagai ancaman bagi pekerjaannya, tetapi sebagai alat yang ampuh untuk perubahan positif. Dia membayangkan masa depan di mana arsitek dan AI berkolaborasi untuk membuat desain yang menakjubkan. Dalam proyeknya, Bhatia bahkan meminta AI untuk membayangkan struktur simbiosis dan berlubang, dan AI merespons dengan gambar apartemen yang terletak di dalam pohon yang berlubang. Bayangkan, sebuah dunia di mana bangunan itu sendiri menjadi bagian alam yang hidup dan bernapas.
Bhatia percaya, alam harus memainkan peran besar dalam arsitektur. Dia suka merancang struktur yang merangkul keindahan dan fungsionalitas alam. Dari bangunan yang dibangun di sekitar pepohonan hingga fasad yang mengatur suhu, dia sangat menyukai perpaduan arsitektur dengan alam. Dengan arsitek seperti Bhatia dan kekuatan super AI, masa depan kota akan menjadi luar biasa. Jadi, bersiaplah untuk masuk ke dunia di mana alam dan teknologi hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna. Ini adalah mimpi yang kita nggak sabar untuk melihatnya menjadi kenyataan. Atau, kalau kamu bukan penggemar berat pepohonan, bagaimana dengan yang satu ini? Gedung pencakar langit yang nggak terbuat dari batu bata padat, melainkan keajaiban tiup. Zumo, sebuah perusahaan arsitektur di Barcelona menggunakan keajaiban AI untuk menghidupkan struktur yang bergoyang ini. Bangunan-bangunan superstruktur tiup ini menjulang tinggi di atas kota-kota masa depan seperti balon-balon yang menyala di langit. Inilah bagian terbaiknya. Bangunan tiup ini memiliki kekuatan super yang berkelanjutan. Kamu dapat memompanya hingga mencapai ketinggian yang menjulang tinggi, meratakannya agar mudah diangkut, dan membangunnya kembali dimanapun dibutuhkan. Ditambah lagi, bangunan ini ditenagai oleh energi terbarukan, sehingga mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Cukup keren kan? Masa depan melesat ke arah kita seperti roket. Kecerdasan buatan dapat menjadi saus rahasia yang membuat karya arsitek menjadi lebih istimewa. Namun, dengan kekuatan yang besar, ada tanggung jawab yang besar pula. Kita harus menggunakan AI dengan bijak dan etis. Untuk saat ini kita nggak perlu khawatir tentang mesin yang akan menggantikan arsitek. Kecerdasan buatan masih membutuhkan tangan manusia, atau kita akan berakhir dengan bangunan yang terlihat seperti pisang tumbuk atau es krim cone, kecuali kalau itu adalah kesukaanmu. Selain itu, manusia memiliki satu keuntungan penting. Mereka, adalah manusia. Kita harus ingat bahwa kecerdasan buatan gak memiliki kecerdasan emosional. Kecerdasan buatan memang jenius, namun gak dapat sepenuhnya memahami perasaan dan suasana yang kita manusia dambakan di dalam ruangan kita. Jadi, kita harus ingat untuk menanamkan desain kita dengan sentuhan manusiawi. Elemen-elemen hangat dan samar yang membuat kita berkata, aku merasa seperti di rumah sendiri. Dan jangan lupa bahwa AI masih terus belajar. Pada dasarnya, AI baru saja mengambil langkah pertamanya, dan kita harus bersabar dan memberinya waktu untuk berkembang. Terlalu terburu-buru dapat menghasilkan desain atau bangunan yang gak beraturan dan terlihat seperti puzzle yang campur aduk. Ini mungkin terlihat keren kalau kamu menyukai arsitektur avant-garde, tapi untuk orang biasa, tidak. Terima kasih. Jadi, saat masa depan terbentang dengan kecepatan warp, mari kita rangkul keajaiban AI dalam arsitektur. Namun, mari kita juga ingat untuk menyeimbangkan kecemerlangannya dengan sentuhan manusiawi kita. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan di mana bangunan gak hanya fungsional, tapi juga dipenuhi dengan hati dan jiwa. Ini adalah sebuah petualangan yang luar biasa.